Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya peserta kuliah WhatsApp Nea Publishing. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk Mas Aryo Muhammad dan juga tim Nea yang sudah mengajak saya ikut sharing mengenai bagaimana menembus beasiswa S2 dan S3 di luar negeri. Sebenarnya nggak cuma bagaimana menembus beasiswanya, tapi juga bagaimana menyiapkan pendaftaran dan juga melengkapi dokumen untuk persyaratan studi di luar negeri kamu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica Oktora. Background saya di farmasi. Saya lulus dari ITB tahun 2010. Kemudian saya melanjutkan pendidikan apoteker di universitas yang sama. Kemudian di tahun 2014 saya pindah ke Belanda. Saya melanjutkan pendidikan master di jurusan Medical Pharmaceutical Sciences, University of Groningen. Kemudian saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral atau PhD di Groningen juga, dengan bidang studi yang masih sejalur dengan pendidikan S1 dan S2 saya. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik melihat penelitian saya, mainly di bidang clinical pharmacy dan farmakologi, bisa dilihat di website ini, ORCID, yang menghimpun profil peneliti dan juga publikasi penelitiannya. Oke, hari ini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana menyiapkan studi di luar negeri, menyiapkan dokumen dan juga persyaratan yang harus kamu lihat dengan hati-hati sebelum kamu mengirimkan dokumen tersebut. Kemudian saya akan membahas lebih lanjut dokumen yang perlu kamu siapkan gitu, mulai dari dokumen umum secara umum dan juga yang spesifiknya motivation letter ya, yang kebanyakan orang mungkin merasa agak kesulitan gitu menyiapkannya. Kemudian yang ketiga juga penting, bagaimana kamu menemukan atau menyiapkan pembiayaan atau beasiswa untuk studi kamu. Yang keempat nanti kesimpulan. Intinya pada sharing kali ini saya tuh hanya ingin bilang semua ini tuh semua tentang perencanaan yang matang gitu. If you fail to plan, you are planning to fail. Jadi ya kamu benar-benar harus jika kamu ingin serius gitu ya untuk melanjutkan S2 atau S3 di luar negeri, harus menyiapkan rencana yang matang untuk ini. Oke. Apa sih yang harus diingat ketika kamu mau memulai studi di luar negeri? Pertama, kamu harus mendefinisikan tujuan utama kamu ketika kamu mau mulai S2 atau S3, melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu. Karena mungkin orang mikirnya mau studi ke luar negeri itu karena dengan tujuan wah keren gitu, wah asik gitu, dan sepertinya bisa sambil jalan-jalan dan sebagainya. That's okay sebenarnya, nggak apa-apa. Itu semua orang punya tujuan yang berbeda-beda, tapi yang mau saya sharing itu, kalau misalnya kamu mempunyai tujuan yang lebih kuat hanya dari sekedar tujuan yang sementara, kamu akan punya nafas yang panjang gitu ketika di depan, ketika kamu dalam studi kamu mengalami kesulitan, kegagalan gitu, kamu ingat lagi, oh tujuan saya tuh dulu untuk melanjutkan studi di luar negeri tuh seperti ini gitu. Jadi kamu bisa segera bangkit lagi ketika kamu tahu tujuan utama kamu, ketika kamu sudah benar-benar memahami tujuan utama kamu gitu, nggak cuma tujuan yang terlihatnya sementara atau senang-senang aja gitu. Kemudian yang kedua, kamu harus ketika udah tahu, oke, saya mau kuliah ke luar negeri. Terus yang kedua, langkah selanjutnya adalah kamu harus menemukan universitas mana yang ingin kamu masuki gitu, yang kamu pilih gitu. Kamu bisa lihat berdasarkan ranking universitasnya, program universitasnya, dan semua data ini bisa kamu lihat dari website universitas yang tujuan kamu gitu. Karena saya yakin
sekarang itu informasi itu tersebar di mana aja di website gitu, bahkan di Instagram itu udah ada, dibandingkan dengan waktu dulu zaman saya masih cari-cari beasiswa dan juga mulai aplikasi beasiswa, aplikasi S2 itu sekitar tahun 2010, informasinya nggak semasif sekarang gitu ya. Nah, kenapa kamu harus menemukan universitas yang tepat gitu untuk kamu? Karena kamu harus benar-benar tahu gitu kalau si universitas ini tuh mempunyai program yang cocok dengan background studi kamu. Atau universitas ini mempunyai program yang bisa menopang cita-cita atau tujuan kamu ke depan gitu. Dan juga kalau misalnya universitas ini tuh baik dan bagus gitu, itu akan kamu akan mendapatkan banyak ilmu gitu dari sana. Kalau misalnya di Indonesia ya, kamu bisa, misalnya di Indonesia itu masih ada universitas yang nggak kalah bagusnya dengan universitas di luar negeri ya. Kenapa kamu harus capek-capek kuliah di luar negeri gitu? Mendingan kuliah di Indonesia aja, toh programnya nggak kalah bagus dan juga lebih apa ya? Lebih terjangkau gitu, misalnya dalam segi persiapan ataupun biaya gitu. Jadi kamu harus benar-benar tahu, oh universitas ini tuh sangat tepat gitu untuk saya gitu. Dan yang saya sarankan, kamu jangan cuma menyiapkan satu universitas saja gitu. Kamu harus menyiapkan beberapa pilihan gitu, karena menyiapkan beberapa pilihan itu artinya kamu memperbesar peluang kamu untuk diterima. Gitu. Kemudian, nah funding nanti akan saya bahas, karena funding itu macam-macam, ada dari universitasnya, ada dari yang udah terinclude dengan programnya, ada juga yang di luar universitas gitu ya, jadi badan pemberi beasiswa yang khusus, atau misalnya dari funding kamu sendiri gitu. Kalau kita dulu bilangnya apa namanya, beasiswa ayah bunda, gitu, nggak masalah gitu. Itu kan investasi ya, kalau misalnya kamu mau punya kemampuan untuk membayar sendiri kuliah kamu, nggak masalah. Kemudian yang utama juga kamu harus menyiapkan dokumen ya, harus lihat apa aja dokumen yang disyaratkan oleh universitas tersebut, karena setiap universitas dan setiap program mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Dan juga kamu harus lihat deadline-nya gitu, jangan sampai terlewat gitu. Kalau kamu kelewatan, kamu harus apply lagi ya tahun depan gitu, atau misalnya semester depan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dokumen ya. Oke, jadi dokumen apa yang biasanya diminta untuk aplikasi S2 atau S3 di luar negeri? Yang perlu kamu ingat, jadi sebenarnya ada 2 aplikasi yang bisa kamu siapkan dalam waktu bersamaan gitu. Yang pertama itu University Application, yang kedua itu Scholarship Application untuk yang programnya tidak menawarkan beasiswa. Jadi kamu harus pertama apply dulu universitasnya sambil kamu menyiapkan beasiswa untuk menunjang pendidikan kamu ini gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah, karena kedua aplikasi ini itu kayak mirip-mirip gitu, jadi saling melengkapi gitu. Jadi kamu nggak perlu menyiapkan dokumen yang benar-benar berbeda gitu. Cuman harus dilihat gitu mana yang sama gitu antara dua aplikasi ini. Pertama CV ya, mungkin teman-teman udah sering buat CV gitu, tapi yang perlu diingat, CV ini harus memenuhi standar yang baku gitu, yang formal, dan juga nggak semua informasi itu harus kamu tulis di sini gitu, hanya informasi yang relevan aja, yang kira-kira bisa menunjang profil kamu untuk dapat diterima di universitas atau di aplikasi beasiswa gitu. Dan juga harus padat, dan juga kamu harus melihat formatnya, apakah ada format CV khusus dari universitas atau dari scholarship-nya gitu. Karena nggak ada yang punya, oh ini formatnya udah ada gitu, ada yang misalnya terserah formatnya seperti apa, yang penting 2 halaman dan cukup gitu. Kemudian yang kedua ini ijazah dan transkrip gitu ya. Penting juga karena tentunya harus yang dalam berbahasa Inggris gitu. Beberapa universitas memang sudah menyiapkan ijazah dan transkripnya dalam 2 bahasa ya, Indonesia dan Inggris. Tapi untuk yang belum, kamu harus mentranslate-nya dengan bantuan dari penerjemah tersumpah gitu. Kemudian ada juga universitas yang menanyakan
mata kuliah apa yang pernah kamu ambil dulu waktu S1 gitu. Dan kamu di sini harus menjelaskan secara singkat, ya mungkin dulu saya pernah mengambil mata kuliah apa dan ini tentang apa gitu, karena mereka mungkin nggak selalu tahu gitu, oh, si mata kuliah ini tuh mengenai apa gitu, dan hal ini untuk mereka tahu supaya mereka paham gitu, oh kandidat ini tuh ternyata sudah mempunyai background akademik yang sesuai dengan program universitas ini gitu. Kemudian surat rekomendasi, biasanya dimintanya 1 atau 2 surat. Kamu bisa minta dari dosen kamu, dari pembimbing tugas akhir kamu, dari dekan misalnya, atau dari atasan di kantor. Pokoknya seseorang yang kira-kira bisa memberikan menjabarkan bahwa kamu itu adalah seseorang yang pantas untuk melanjutkan S2 atau S3 gitu. Jadi orang yang mendukung kamu. Kemudian paspor, ini juga penting karena untuk aplikasi itu banyak yang aplikasi online itu banyak yang minta untuk nge-upload paspor duluan gitu sebagai tahu, oh ini nih orangnya gitu. Dulu saya ingat juga saya tuh bikin paspor mungkin kayaknya kalau nggak salah sebelum lulus kuliah gitu. Padahal saya belum tahu kapan saya mau lulus kuliah, tapi saya bikin paspor dulu lah. Siapa tahu nanti setelah lulus saya harus segera melanjutkan kemana, jadi untuk kayak jaga-jaga, jadi nggak masalah untuk kamu punya paspor lebih dulu gitu. Kemudian ini penting ya untuk bahasa, karena untuk kuliah di luar negeri tentu kamu harus menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jaminannya dari mana? Dari skor TOEFL dan IELTS kamu. Dan biasanya target skor TOEFL dan IELTS dari yang diminta universitas atau tiap program itu berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan 6,5, ada yang 7 gitu. Jadi kamu harus cek lagi. Dan hal ini tuh nggak main-main, kamu harus mempersiapkan untuk meraih si skor TOEFL dan IELTS yang disyaratkan gitu. Karena saya tahu untuk tes TOEFL dan IELTS itu kan nggak murah ya. Kalau misalnya kamu gagal, ya sayang aja, kamu harus bayar lagi untuk tes berikutnya. Makanya kamu harus mengambil, kalau misalnya diperlukan mengambil les itu nggak masalah, itu anggap saja sebagai investasi untuk kamu bisa mendapatkan nilai TOEFL dan IELTS yang mencukupi. Ada lagi syarat yang mungkin diminta dari universitas, GMAT dan GRE. Saya nggak terlalu paham sebenarnya mengenai ini karena saya nggak pernah apply ya. Tapi untuk beberapa universitas ada yang mensyaratkan GMAT. GMAT itu untuk business school ya biasanya. Kalau GRE itu untuk seperti tes kemampuan akademik ya, tes kemampuan dasar gitu yang diminta oleh beberapa universitas, ada yang minta gitu. Di US kalau nggak salah saya juga sering dengar minta GRE ini gitu. Kemudian esai ini yang akan saya bahas nanti lebih lanjut. Dan penting untuk kamu selalu cross check dokumen-dokumen yang kamu siapkan, gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, esai ya, atau esai ini kayak tulisan yang diminta, gitu, bisa motivation letter atau proposal study planning atau esai lainnya. Nih, saya mau menjabarkan mengenai motivation letter ini. Kenapa penting? Karena banyak orang yang males gitu ngerjainnya, yang kayak ini tuh kayaknya nggak penting tapi kok susah gitu bikinnya. Padahal ini penting dan juga kamu harus, asal kamu udah tahu kuncinya ya. Makanya ini saya siapkan beberapa kunci main ideas-nya supaya kamu tahu mau nulis apa aja di tiap paragraf gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kamu udah tahu mau nulis apa itu nggak akan terlalu susah gitu. Tapi yang paling utama, kamu harus lihat dulu persyaratannya apa yang diminta di motivation letter ini gitu, karena tiap universitas sekali lagi punya persyaratan yang berbeda-beda, permintaan yang berbeda-beda. Biasanya motivation letter ini nggak banyak ya, cuma 1-2 halaman, maksimal 1000 kata gitu. Dan di sini kamu harus menyiapkan argumen terbaik kamu bahwa kamu ini tuh orang siapa, kamu tuh siap untuk S2 dan kamu tuh
menjabarkan dengan baik gitu semuanya untuk kayak meyakinkan mereka gitu lah mengenai profil kamu. Apa aja yang ada di dalam motivation letter ini? Pertama, biasanya di paragraf pertama itu kamu menceritakan bahwa kamu ini siapa gitu. Bisa dimulai dengan saya merupakan lulusan dari mana, saya mempunyai background studi apa, dan bagus juga kalau kamu mencantumkan beberapa academic achievements gitu selama studi kamu. Misalnya kamu pernah menjadi mahasiswa berprestasi, pernah jadi asisten lab, asisten akademik, atau pernah ikut perlombaan apa selama studi sebelumnya gitu. Jadi itu bagus gitu untuk menambah profil kamu gitu. Dan juga dan juga kamu mungkin menjelaskan juga sekarang ini kamu sedang apa. Misalnya kamu bilang saya baru selesai kuliah gitu dan sedang mencari peluang untuk S2, atau misalnya sekarang kamu sedang kerja di perusahaan apa gitu. Hal ini tuh penting untuk menunjukkan kalau kamu itu adalah seseorang yang ideal untuk melanjutkan S2 di program mereka gitu. Di paragraf kedua, biasanya kamu menjelaskan kenapa sih kamu memilih program ini gitu. Kamu harus menjelaskan program ini tuh sangat cocok untuk saya karena sesuai dengan background studi saya, karena sesuai dengan cita-cita saya, karena sesuai dengan kerjaan yang sekarang saya jalani gitu. Terus kamu juga bisa bilang program ini tuh memiliki mata kuliah atau courses yang sangat menarik, yang sangat menarik dan tidak ada misalnya di Indonesia misalnya, atau yang belum pernah kamu temukan gitu mata kuliah seperti ini gitu menariknya. Atau misalnya kamu juga bisa bilang kalau ada profesor atau pembimbing yang memiliki penelitian yang sangat bagus dan kamu ingin belajar mengenai itu gitu. Itu juga nggak apa-apa. Terus gimana caranya kamu bisa memberikan informasi ini gitu di dalam motivation letter itu? Kamu kembali lagi harus lihat informasi yang ada di universitas tersebut gitu. Baca yang banyak gitu. Lihat website universitas itu. Jadi kamu nggak akan asal ngomong gitu tentang ini. Hal ini tuh menunjukkan kalau kamu ini adalah seseorang yang serius gitu, benar-benar untuk meng-apply si program ini gitu. Terus di paragraf ketiga biasanya kamu ngasih tahu bagaimana sih rencana kamu setelah lulus, bagaimana future goal kamu gitu. Jadi mereka bisa relate, ternyata si orang ini sudah mempunyai background studinya ini, dia tahu program ini untuk apa dan setelahnya mau dipakai untuk apa gitu. Jadi menunjukkan kalau kamu ini adalah orang yang visioner gitu, udah terencana gitu semuanya gitu, nggak main-main. Paragraf biasanya cuma cukup sampai 3 paragraf aja, tapi ada juga misalnya tambahan, misalnya mereka bertanya singkat gitu, bagaimana sih study plan kamu gitu. Ini optional ya, nggak selalu diminta. Singkat aja, misalnya kamu pengen melakukan riset apa di bidang apa gitu, karena mungkin nggak semua orang juga udah tahu ya mau melakukan riset apa, terutama untuk S2 ya. Jadi nggak harus ditulis, tapi ini untuk mahasiswa S3 ini yang utama justru gitu. What kind of research you will do? Jadi kamu harus udah tahu kamu mau melakukan riset apa untuk program S3 kamu. Untuk S2 masih opsional. Oke. Dan juga paragraf terakhir ya, konklusi biasalah untuk menekankan lagi mengenai semua yang telah kamu jabarkan di paragraf sebelumnya. Oke. Saya punya beberapa tips untuk menulis motivation letter gitu ya. Pertama, untuk menulis ini kamu harus kayak apa ya, jujur, nggak berlebihan gitu. Jadi terlihat kalau motivation letter kamu itu terasa personal dan juga original gitu, nggak yang cuman ikut-ikutan atau misalnya copy paste punya orang. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kamu mau lihat contoh dari motivation letter yang ada di internet gitu, nggak masalah, that's okay gitu. Itu malah bagus gitu, kamu jadi bisa ngebayangin oh gini tuh motivation letter. Tapi yang nggak bagusnya itu adalah kamu ngejiplak plek apa yang dicontoh tersebut gitu, karena pasti cerita kamu itu berbeda dengan apa yang dicontoh gitu. Jadi be personal and original. Terus yang kedua,
Ini penting karena kamu harus memperhatikan apa ya, formatnya gitu, jangan sampai ada yang typo, ada yang salah grammar, ada yang salah style maksudnya salah format lah, misalnya kayak ada yang eh, apa ya, misalnya fontnya berbeda atau gimana yang annoying lah kalau misalnya dibaca. Sebenarnya tuh kalau misalnya bahasa Inggris percakapan ya nggak masalah kamu mau salah-salah grammar gitu, yang penting orang mengerti. Di sini juga biasa misalnya kita salah ngomong yang nggak ada orang yang bilang ih kamu grammarnya salah gitu, nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau untuk menulis itu beda lagi gitu, kamu harus benar-benar memastikan kalau kamu nggak punya kesalahan dalam grammar gitu. Jadi kamu harus cek setiap kalau ada kesalahan, dan juga yang terpenting kamu minta feedback ya dari teman kamu, dari orang yang kamu kira punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu, atau ke guru kamu gitu, get feedback gitu. Karena feedback ini sangat membantu untuk mengoreksi tulisan kamu menjadi lebih baik. Lalu yang jangan kamu lakukan itu adalah jangan terlalu banyak menuliskan hal-hal yang nggak perlu, yang terlalu lebay mungkin, atau yang apa ya, ya yang kira-kira tidak dibutuhkan gitu untuk dalam informasi kamu, dalam informasi untuk aplikasi S2, S3 ataupun beasiswa gitu. Dan jangan juga terlalu general gitu, terlalu umum kayak oh, ini sih semua orang juga sepertinya tahu gitu. Jadi itu hmm, terlalu umum gitulah. Jadi nggak punya nilai uniknya gitu. Tuh bombastik juga jangan ya, terlalu lebay ya, kayak misalnya kamu terlalu berlebihan dalam mengeksplor kelebihan kamu gitu, itu juga mungkin agak sedikit apa ya, annoying ya, mengganggu gitu. Grammar mistake sudah saya bilang tadi, jangan sampai ada, typo juga harus dicek lagi. Nah ini research proposal, oh sorry ini E-nya kurang. Jadi ini tuh mostly untuk PhD applicants ya, bukan untuk anak S2, nggak terlalu banyak ditanya tentang ini, tapi untuk S3 ini udah pasti butuh gitu ya. Apa aja sih yang harus kamu tahu dalam menyusun research proposal? Sebenarnya kalau saya mau menjabarkan ini mungkin bisa kayak satu presentasi sendiri gitu ya, saking padatnya, tapi saya coba untuk mengurainya sedikit demi sedikit. Jadi paling enggak tetap kamu harus punya outlines lagi ya, kayak misalnya paragraf 1, 2, 3, 4 kamu mau tulis apa. Jadi kamu udah jelas gitu mau nulis apa. Yang pertama itu tentu dibuka dengan introduction gitu. Kayak misalnya kamu menjabarkan kayak eh, kamu mau melakukan studi apa nih? Misalnya studi, kalau saya misalnya tentang eh, diabetes mellitus misalnya, tentang penyakit diabetes misalnya. Saya udah tahu nih, saya harus menunjukkan data-data apa sih yang sudah diketahui mengenai diabetes mellitus ini, gitu. Penelitian apa yang sudah ada sebelumnya mengenai diabetes mellitus. Kemudian dari yang sudah ada itu, apa sih yang belum ada gitu. What is unknown. Jadi pertama what is already known, kemudian what is unknown. Jadi apa yang sudah ada, apa yang belum ada, kemudian dari yang kedua informasi tersebut gap-nya apa gitu. Gap-nya yang antara yang sudah diketahui dan yang tidak diketahui gitu. Dari situ kamu bisa memformulasikan tujuan riset kamu gitu. Oh, misalnya tadi dari diabetes mellitus gitu yang sudah diketahui adalah mengenai sumber penyakitnya misalnya, yang belum diketahui mengenai obat-obatannya. Berarti objektif saya saat ini adalah saya ingin menemukan obat-obatan yang dapat efektif untuk mengobati penyakit diabetes. Itu misalnya ya, mudahnya seperti itu gitu ya. Ini tuh sebenarnya mostly banyak baca sih, dan juga banyak search ya, namanya juga study literatur gitu. Jadi kamu tahu banyak informasi yang berkaitan dengan bidang riset kamu, atau misalnya bidang penelitian yang ingin kamu jalankan. Yang kedua itu kamu setelah udah tahu tujuannya, kamu harus mengadres masalah apa yang ingin kamu selesaikan dengan tujuan tersebut gitu. Jadi kayak ini loh masalah-masalah yang ada dan saya ingin menjawab masalah ini gitu. Seperti itu kira-kira research questions ya. Itu yang menjadi inti dari
penelitian kamu. Kemudian ini tuh menggambarkan apa sih pentingnya kamu melakukan studi ini gitu. Karena kan itu jadi membuat nilai poin lebih gitu ya dari pemeriksa proposal kamu. Oh iya, ini ternyata studi ini tuh menarik gitu, unik, atau misalnya novel, cukup baru gitu, belum ada yang seperti ini gitu sebelumnya. Nah, setelah kamu sudah jelas dengan tujuan dan juga goal itu, kamu lalu mulai menjabarkan bagaimana desain studi kamu. Kamu mau pakai metode apa, kamu mau melakukan di mana, kamu mau mengukur apa dari studi kamu ini, dan juga selanjutnya kekurangan dan kelebihan ketika kamu melaksanakan studi ini itu apa gitu. Ya, steps yang jelas ya untuk melaksanakan studi. Kemudian terakhir adalah conclusion ya. Nah, ini tuh sebenarnya, jadi yang saya mau ceritain gimana ya, kalau research proposal itu sebenarnya kayak kamu itu kayak udah punya sesuatu yang kamu pegang gitu untuk melanjutkan studi, khususnya untuk S3 ya. Tapi nggak mesti si research proposal ini itu akan selalu sama sampai akhir studi kamu gitu. Jadi bisa aja di tengah jalan itu si research ini tuh ada yang belok kiri, belok kanan gitu. Jadi nggak ini tuh nggak selalu plek-plekan sama gitu. Akan terjadi berbagai macam perubahan ketika studi kamu, dan itu tuh wajar gitu. Mungkin itu aja untuk S2. Mungkin karena untuk S2 itu kan nggak studinya nggak waktu researchnya itu nggak sepanjang S3 ya. Jadi kadang-kadang memang si research proposal itu nggak ditanyain di awal gitu, bahkan mungkin di tengah-tengah perkuliahan baru muncul gitu. Oh, saya mau melaksanakan penelitian ini gitu. Oke, essay yang lain gitu ya, yang mungkin ditanya ketika kita sedang melamar aplikasi S2 atau S3. Ada kombinasi esai yang ada universitas atau program yang meminta esai mengenai kombinasi motivation letter dan study research plan gitu. Jadi kayak mungkin sebuah esai yang lebih ekstensif ya daripada motivation letter dan juga research plan, jadi gabungan gitu. Terus yang kedua, ini yang sering ditanya nih, terutama untuk aplikasi beasiswa dalam negeri ya, mungkin saya sebut aja mungkin LPDP gitu kan, meminta esai kontribusi kamu apa dan juga achievements terbaik kamu apa gitu. Itu salah satu esai yang sering diulang-ulang ya untuk aplikasi beasiswa LPDP. Terus ini lebih personal essay, mungkin kamu lebih tahu bagaimana memformulasikannya. Statement of purpose ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama motivation letter, jadi cuman beda terminologi aja. Yang lainnya, jadi kamu harus cross check lagi essay macam apa yang dibutuhkan, apa aja yang mereka minta informasinya, karena nggak semua universitas dan program itu punya mensyaratkan hal yang esai yang sama. Pesan saya cuma 2, lagi-lagi kamu harus punya outline yang jelas dan juga jangan sampai kelewatan deadline. Gitu. Oke, ini untuk dokumen clear ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa di sesi tanya jawab. Untuk funding ini menarik ya, karena ini mungkin yang paling penting untuk menentukan bagaimana langkah teman-teman semua untuk bisa studi di luar negeri gitu ya. Oke, funding. Jadi kita harus menemukan bagaimana kita bisa membiayai studi dan kehidupan kita di luar negeri gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, funding itu ada macam-macam. Pertama itu ada dari independent foundations ya, atau dari badan mandiri yang menawarkan berbagai macam beasiswa, dan si program beasiswa ini tuh biasanya terpisah dari si aplikasi S2 atau S3 kamu. Jadi kamu apply S2 dan S3 ke universitas, dan kamu apply si scholarship ini ke si badan ini gitu. Jadi 2 aplikasi yang berbeda. Ada berbagai macam beasiswa yang
ada yang saya tahu setidaknya ini, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman tinggal cari aja, search aja, dan cari kapan bukanya, kapan deadline-nya gitu. Kalau misalnya di US yang sangat terkenal itu Fulbright, kalau dari UK Chevening, kalau di Belanda itu ada beberapa. Teman-teman bisa cek websitenya Nufik Neso, dia itu punya berbagai macam program beasiswa ya, mulai dari Stunet, Orange Tulip Scholarship, NFP, dan macam-macam. Ada juga beasiswa Erasmus Mundus yang programnya itu pindah negara selama 3 kali di Eropa, khusus untuk di Eropa. Ada juga dari Korea, Monbusho atau Monbukagakusho ya, sorry kalau salah. Itu juga udah sangat terkenal, jadi teman-teman bisa cek beasiswa tersebut bukanya kapan dan penuhi persyaratannya sebelum deadline. Oke, ada juga funding dari Indonesia, tentu saja yang paling terkenal sekarang ya LPDP, tapi makin banyak saingannya juga, jadi teman-teman harus menyiapkan dokumennya sematang mungkin. Kemudian ada juga beasiswa dosen atau PNS, ini juga sering ya, contohnya dari Bappenas, jadi biasanya orang yang udah PNS berapa tahun di kementerian mana, dan mereka punya jatah untuk melanjutkan studi, terus akhirnya dikasih pembiayaan dari kantornya gitu. Ada juga sandwich program ya dari universitas, beberapa saya tahu dari ITB, juga dari UI, dan dari UGM. Jadi programnya itu seperti kayak 2 tahun. Ini untuk PhD ya, terutama untuk master juga ada ya. Kalau master mungkin kayak di Indonesia kuliahnya, kemudian 6 bulan riset di luar negeri. Itu banyak, ITB juga ada beberapa program yang kayak gitu. Kalau untuk yang S3 itu misalnya 2 tahun di universitas terkait di Indonesia, di UI, ITB, Unpad, atau misalnya UGM, atau universitas manapun yang punya kerjasama ya dengan universitas di luar negeri, kemudian 2 tahun setelahnya di luar negeri ini. Jadi mereka kayak punya kerjasama gitu ya, namanya sandwich. Untuk scholarship dari Indonesia saya nggak terlalu banyak update ya, mudah-mudahan teman-teman mungkin bisa lebih tahu ya, segala macam informasi mungkin udah tersedia ya di website, di internet, jadi bisa dicari sendiri. Nah, ada juga beasiswa dari universitas, ini menarik yang saya bilang, dan tapi itu tergantung kayak programnya gitu, nggak semua universitas itu menawarkan program yang udah plus sama beasiswa. Kayak misalnya program studi S2 saya itu dia nggak punya program beasiswa, jadi mereka cuman kalau misalnya kalau kamu udah diterima sebagai mahasiswa di sini, kamu harus cari pembiayaan kamu sendiri gitu, atau misalnya kamu bayar sendiri gitu. Tapi ada juga program yang udah sekalian sama beasiswanya di Groningen itu juga ada gitu, dan biasanya seleksinya lebih ketat gitu karena kamu harus bersaing dengan pelamar lainnya dari berbagai negara lainnya gitu yang juga menginginkan posisi tersebut gitu, funding tersebut gitu. Kalau di Belanda itu contohnya Eric Blooming Fund, jadi programnya itu kalau misalnya kamu berhasil tembus dari program itu, semua udah include untuk dibayarin termasuk tuition fee-nya gitu. Untuk PhD juga nggak semuanya ada dari universitas, tergantung dari si research programnya dan research grupnya gitu. Own funding itu masih memungkinkan kalau misalnya kamu punya materi, kenapa enggak? Cuman kalau di Belanda PhD itu nggak bisa pakai biaya sendiri gitu, karena dia itu bukan kayak kita jadi mahasiswa gitu, jatuhnya kita sebagai pekerja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut gitu, tapi saya nggak terlalu paham kalau yang di UK seperti apa, mungkin nanti Mas Aryo bisa atau Mbak Ratih bisa, Mbak Ratih dan juga Mbak Zeni bisa menambahkan ya. Oke. Tapi ketika kamu melihat semua kemungkinan pembiayaan ini, si scholarship ini, si funding ini, kamu harus memperhatikan juga nih, karena
kamu harus lihat apakah si scholarship-nya ini tuh ngasih full atau cuman half gitu. Karena ada yang ngasih full semua untuk tuition fee, ada yang cuman kayak ngasih 50% diskon gitu. 50%-nya kamu bayar sendiri. Ada yang 70%-nya, ada yang 30%-nya. Jadi itu harus dilihat gitu. Kamu jangan sampai udah, oh oke, saya mau ngambil ini. Ternyata pas lihat, oh saya masih harus bayar nih 30% tuition fee-nya karena mereka nggak menyediakan full scholarship gitu. Terus yang kedua, kamu harus juga memperhatikan apakah si funding ini atau scholarship ini sudah menyediakan dana untuk hidup kamu gitu, dana hidup. Kan kalau tinggal di luar negeri itu butuh biaya ya, kamu harus sewa rumah, untuk biaya makan, akomodasi dan segala macam. Ada scholarship yang cuma nyediain ini saya kasih tuition fee tapi untuk living allowance silakan cari sendiri gitu. Itu juga banyak. Terus tambahannya lagi, apakah juga udah termasuk expense yang lain kayak misalnya asuransi, family allowance kalau misalnya kamu punya keluarga dan lain-lain gitu. Karena masalah perduitan masalah funding ini juga nggak main-main ya. Jangan sampai kamu nanti di luar negeri jadi terlantar karena kekurangan uang gitu. Dan tentunya lagi-lagi deadlines yang harus kamu penuhi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau menyiapkan aplikasi melamar S2 S3 ke luar negeri ini, kamu juga harus ingat kalau kamu harus menyiapkan dana juga gitu. Untuk apa aja? Misalnya untuk dokumen translation ya, misalnya tadi untuk ijazah atau untuk transkrip, ada juga yang meminta akte atau misalnya buku nikah untuk ditranslate sebagai salah satu persyaratan dokumen. Ya kamu harus mengeluarkan uang dari dari kamu sendiri gitu. Passport application itu udah pasti kamu harus biaya sendiri gitu. Visa application, nah ini juga menarik, ada yang diganti oleh universitas, ada yang diganti oleh beasiswa, ada yang mereka bilang enggak, itu di luar tanggungan kami gitu. Kemudian, ya ini satu lagi yang kamu harus, saya bilang tadi, investasi ya. IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, courses yang kamu ambil untuk meningkatkan skor kamu, itu ya kamu harus pakai uang sendiri. Ya harus menyiapkan juga gitu. Dan juga untuk TOEFL test, IELTS test, itu bukan hal yang murah, jadi harus menyediakan dana juga gitu. Mungkin sedikit saya mau sharing ya tentang PhD di Belanda yang tadi udah saya bilang sebelumnya ada yang sedikit berbeda. Karena di Belanda itu PhD students itu tidak dianggap sebagai mahasiswa biasa, sebagai seperti kayak mahasiswa yang belajar kemudian mengerjakan tugas, kemudian kuliah, ngerjain riset terus beres, enggak. Tapi mereka itu dianggap sebagai pegawai gitu. Pegawai universitas yang bekerja untuk universitas. Jadi mereka nggak cuma belajar dan juga mengerjakan riset ataupun kuliah, tapi juga ini dianggap sebagai suatu karir gitu. Suatu karir untuk jenjang pekerjaan berikutnya gitu. Dan juga seringkali di Belanda ini PhD itu dibayar oleh universitas dan juga dari research grants. Jadi yang saya bilang tadi di Belanda itu kita nggak bisa jadi PhD yang bayar sendiri pakai own funding gitu, dari uang kamu sendiri, itu nggak ada gitu, karena jatuhnya sebagai kerja, jadi ya kita dibayari dari universitas atau dari research grants. Dan 80% kegiatannya ya untuk riset gitu. Kalau misalnya kita mau ambil kuliah, mengajar, jadi pembimbing mahasiswa S1, S2 itu nggak wajib gitu, tergantung apa kata promotor atau supervisor kita, kamu harus ngambil ini gitu, atau misalnya tergantung dengan skema PhD kamu gitu. Dan juga ini suatu apa ya, bukan tuntutan ya, kayak anjuran juga enggak ya, kewajiban apa ya. Jadi setiap PhD di Belanda itu mereka ketika mereka menyelesaikan riset, mereka harus mensubmit manuskrip atau hasil penelitian mereka menjadi jadi paper itu ke international journal gitu, dan harus kalau bisa yang Q1 gitu.
kalau bisa. Dan persyaratan untuk bisa selesai S3 ya, atau PhD di Belanda ini tergantung dari kesepakatan supervisor dan juga research group kamu gitu. Apakah dengan kamu menerbitkan 2 paper itu cukup untuk kamu dianggap beres gitu PhD-nya gitu. Dan yang menarik lagi itu, yang menyenangkan adalah ketika kamu bisa sharing hasil penelitian kamu di konferensi ilmiah internasional gitu. Jadi ini salah satu kesempatan untuk bertemu dengan berbagai macam researcher dari luar negeri, dari berbagai negara, dan kamu juga bisa mempresentasikan penelitian kamu, dan juga plus misalnya plus juga kayak bisa sekalian plesir gitu, yang gratis gitu, karena kamu pasti dibiayai oleh si universitas gitu. Misalnya saya di Belanda, terus saya ada conference di UK gitu. Nah, itu senang banget gitu, pasti bisa sekalian plus jalan-jalan gitu. Oke, ini masih terkait sama yang tadi saya bilang ya, research project gitu ya. Jadi ada berbagai macam proyek riset yang dilakukan di Belanda itu sebagai PhD. Pertama itu proyek riset dari universitas, atau proyek risetnya itu sudah merupakan kolaborasi dari research institute. Misalnya kalau di Indonesia itu UI bekerja sama dengan LIPI gitu untuk melakukan riset sesuatu gitu. Itu kolaborasi. Nah, biasanya si PhD yang seperti ini yang melakukan riset dalam skema universitas dan kolaborasi dibayar oleh universitas atau research grant. Tapi kamu juga bisa punya proyek kamu sendiri yang tadi saya jelaskan di research proposal tadi. Jadi kamu udah menyusun nih proyek riset kamu seperti ini, terus kamu memberikan ke calon supervisor kamu, kemudian direview, tapi ternyata dia nggak punya funding nih, jadi dia bilang oke, kamu diterima sebagai PhD saya, tapi saya nggak punya funding untuk mendanai si rencana riset kamu gitu. Maka dari itu kamu harus menyiapkan beasiswa kamu sendiri untuk membiayai riset ini gitu. Ya seperti tadi misalnya dapat beasiswa dari badan-badan independen tadi, misalnya dari LPDP bisa kalau dari Indonesia, atau misalnya dari Dikti, Bappenas misalnya, atau misalnya dari badan pemberi beasiswa lainnya. Apa sih kriteria PhD kandidat yang diminta oleh universitas? Sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Paling banyak itu lebih baik kalau kamu itu punya background study yang linier dengan studi S1 dan S2 kamu. Kalaupun misalnya tidak linier, mungkin kamu kayak mengambil program matrikulasi kayak tambahan sebelum kamu benar-benar memulai pendidikan S3 ini. Tentu kalau misalnya ini butuhkan juga dokumen ya, required dokumen, dan juga interview. Nah, ini juga yang selalu dibutuhkan. Kita bakal menjalani interview dengan calon supervisor untuk memastikan kayak ternyata si supervisor itu mau gitu meng-hire kita lebih lanjut. Oke, sepertinya untuk penjabaran ini sudah selesai. Cuman saya ingin meringkas lagi dari yang saya sebut di awal. Semuanya itu adalah mengenai perencanaan gitu. Pesan saya itu karena banyaknya tahapan yang mungkin kamu lakukan dan kamu rasanya kayak udah capek, lelah, ini kapan gitu saya bisa dapat kesempatan S2 dan S3 di luar negeri ini tuh. Dan kadang-kadang kamu jadi kayak kenapa saya nggak yang lain aja sih, kenapa saya capek-capek gitu ya kayak gini. Nggak, pesan saya ya jangan takut untuk menjadi berbeda gitu. Kamu mungkin berbeda karena kamu pengen S2 S3, kamu punya visi lain yang berbeda, nggak masalah. Jangan takut untuk menjadi seseorang yang berbeda gitu. Biarin aja orang memandang kamu sebagai orangnya, wah ini muluk banget sih mau S2 S3 ke luar negeri, nggak apa-apa. Don't be afraid to be different. Kemudian juga yang kedua, jangan takut untuk meminta feedback untuk program, untuk motivation letter kamu, untuk dokumen yang kamu siapkan gitu. Selalu minta masukan dari orang gitu. Kira-kira yang terbaiknya mana gitu. Terutama orang-orang yang peduli dengan rencana kamu gitu, yang satu visi dengan kamu.
Dan juga yang ketiga, jangan takut untuk gagal, karena gagal itu biasa. Saya ngomong kayak gini juga sebenarnya masih belajar ya. Dan dulu saya melamar beasiswa S2 itu pun nggak cuma sekali langsung dapat ya. Saya melamar Fulbright, saya melamar Erasmus Mundus, mungkin kayak ada 10 aplikasi yang saya lamar, nggak tahu berapa, dan akhirnya setelah, dan itu nggak dalam setahun langsung dapat gitu. Saya menunggu 3 tahun lah, 3-4 tahun sampai saya benar-benar dapat beasiswa dan juga S2 yang saya inginkan itu. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman di tengah jalan merasa kayak gagal atau misalnya ini tidak sejalan dengan yang teman-teman rencanakan, karena semua perencanaan itu nggak akan sia-sia. Semuanya itu akan membuat teman-teman bertumbuh dan juga menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai penutup, pertama, ingat lagi tujuan utama teman-teman ketika mau memulai pendidikan S2, S3 di luar negeri ya, itu bukan hal yang main-main gitu. Menapakan, menjejakkan kaki di luar zona nyaman dari Indonesia, keluar dari Indonesia gitu. Jadi teman-teman harus punya tujuan yang kuat untuk memulainya dan juga untuk melaksanakannya. Yang kedua, rencanakan dan siapkan semua dokumennya, siapkan nggak cuma dokumen ya, pokoknya semuanya disiapkan, terencana dengan matang. Itu harus dilihat step by step-nya juga gitu. Kemudian terus gali informasi dari website, dari atau misalnya teman-teman punya kakak kelas atau kakak angkatan yang sudah lebih dahulu bisa ke luar negeri untuk kuliah, atau misalnya ada kenal atau siapa, tanya sama mereka, lihat pengalaman mereka, kira-kira apa yang bisa teman-teman pelajari dari langkah-langkah mereka tersebut gitu. Dan juga ya itulah. Kemudian yang terakhir, tentu saja setelah melaksanakan semuanya, melaksanakan semua usaha, kita terakhir tetap harus memasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena manusia cuma bisa berusaha, tapi Allah nanti yang akan menentukan gitu di mana kita akan ditempatkan gitu, di mana Allah akan memberikan hal yang terbaik gitu untuk kita gitu, dan kita nggak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita gitu, Allah yang tahu. Dan kalau misalnya teman-teman emang benar-benar menginginkan hal ini, jadi berusahalah sedemikian rupa, karena hal ini, kalau misalnya pengen mendapatkan sesuatu yang belum pernah teman-teman punya, ya teman-teman harus melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah teman-teman lakukan gitu, yang kira-kira out of the box, karena nggak semuanya itu gampang lah gitu, dan semuanya itu perlu usaha gitu. Dan saya juga banyak belajar dari yang Mas Ari dan juga Mbak Rati dan teman-teman pengejar beasiswa dan teman-teman akademisi lainnya, ya Masya Allah luar biasa. Segitu mungkin sharing dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut di WhatsApp. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.